Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 12 Desember, judul renungan kita, 4 perkataan pertama Yesus di atas kayu salib. Ayat hafalan, Markus pasal 15 ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Yesus disalibkan sejak jam 9 pagi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Sebagaimana tertulis di dalam Markus pasal 15 ayat 27 dan 28. Sejak jam 9 dia disalibkan, dia dihina, diolok-olok, termasuk seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 39. Hujatan dan ejekan tampaknya terus disampaikan kepada Yesus ketika ia di atas kayu salib hingga pada jam 12. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Matahari tidak lagi bersinar, sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 dan ayat 45 bagian A. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kegelapan itu adalah kegelapan supranatural, sebagaimana yang tertulis di dalam Istilah Bible Commentary, halaman 549. Itu bukanlah kegelapan yang terjadi secara alamiah. Ketika itulah Yesus merasakan bahwa ia ditinggalkan seperti berpisah dari Bapanya yang di sorga. Itu juga menjadi gambaran kehidupan kita. Ketika kita terpisah dari Tuhan, maka perjalanan kehidupan itu akan terasa gelap. Beban itu akan terasa lebih berat. Yesus memikul beban dosa manusia dengan sangat begitu berat. Beban itu terasa berat karena orang berdosa dan penjahat yang disalibkan bersama dia pun turut menghujat dia. Namun ketika itulah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Di atas kayu salib, Yesus memberikan pengampunan dan bahkan memberikan pengharapan. Pengharapan itu begitu jelas diberikan oleh Yesus kepada salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dia. Ketika dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 dan ayat 43. Penyaliban adalah jalan yang Yesus harus alami untuk jalan penebusan bagi manusia berdosa. Beban penderitaan harus dipikulnya, dan aku haus. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 bagian A. Ketika ia berkata, "Aku haus," segeralah seorang datang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 48. 4 perkataan pertama Yesus di atas kayu salib, 2 di antaranya adalah gambaran jaminan keselamatan bagi kita. Keselamatan yang dipersembahkan oleh Yesus lewat penderitaannya. Terimalah pengampunannya dan milikilah pengharapan yang diberikannya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga,
terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mati menderita untuk keselamatan kami. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu mengasihi dan menurut kepada-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.